Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab mengenai Employee Recruitment bagian kedua. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama kita menerangkan mengenai apa itu rekrutmen dan kaitannya dengan job analysis. Kemudian sumber-sumber rekrutmen. Ada internal, ada eksternal, ada online and alternatif, dan juga ada dari yang lainnya. Yang pertama adalah internal search. Internal search ini kita merekrut dari dalam. Atau ada yang bilang promosi, itu paling gampang. Bisa juga mutasi, digeser. Atau dipindah sesuai atau yang dianggap lebih sesuai dengan keahliannya. Atau mungkin karena masalah yang berbeda. Itu yang paling sering terjadi ya. Organization that promote from within identify current employee for job opening. Ini ada banyak yang terjadi ya, yang saya lihat sendiri. Misalnya di kampus saya yang lama ya, itu ada ya, seperti program ya. Jadi ada beberapa, misalnya dari yang dulunya cleaning service, kemudian dulunya lulusan SMP, akhirnya sekolah lagi melalui paket C ya, atau ada yang bahkan kuliah lagi, sehingga akhirnya naik derajat. Nah begitu, naik pangkat, naik jabatan, promosi begitu. Sehingga waktu ada lowongan tentang ini, maka yang diutamakan yang dari dalam begitu ya. Dan ini banyak ya seperti ini, apalagi kalau itu di lingkungan ASN, aparatur sipil negara ya, PNS ataupun militer. Nah itu banyak sekali ya, promosi dari dalam, yang kuliah lagi, sekolah lagi begitu ya. Biasanya ada juga yang dengan ya, ini yang sedang ngetren sekarang, yaitu lelang jabatan by having individual bid for job. Ayo siapa yang mau nih dari dalam, nanti kita tes secara fair misalnya begitu. Atau ya, menggunakan sistem human resources, jadi mendeteksi ada yang ada yang sudah sekolah lagi ya, ada yang sudah kuliah lagi ya, store data ke pihak sumber daya manusia, kemudian akhirnya jadi bank data, sehingga kalau ada lowongan tertentu maka ya orang tersebut yang menjadi prioritas. By utilizing employee referral, jadi misalnya dari sesama rekan kerja, coworker, atau mungkin ya dari atasannya, pasti atasannya yang mempromosikan ini. Daripada kita repot-repot mencari misalnya sistem analis baru, ini ada yang baru kuliah, dia punya skill, punya kekuatan yang bagus, nah begitu, itu contoh. Nah dari dalam itu ada keuntungan dan ada kekurangan pastinya. Yang pertama ya, kita ambil dari keuntungan dulu. Yang pertama adalah knowledge of existing employee performance. Jadi sudah tahu, sudah paham, oh orang ini memang rajin, orang ini memang punya komitmen yang tinggi, orang ini punya loyalitas yang kuat. Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, encouragement of employee and member of protected group. Sehingga orang yang lain atau karyawan yang lain itu akan merasa, wih ternyata bisa ya promosi ya, maka saya nanti juga akan termotivasi. Nah begitu, berarti kita jadi prioritas. Nah misalnya, sehingga ada moral building, ada motivasi yang muncul secara otomatis dari luar ya. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik oleh humas, maka akan jadi good public relation, bahwa perusahaan ini care, perusahaan ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan adanya promosi. Di sini punya jenjang karir yang baik, sehingga kalau nanti ada program rekrutmen dari eksternal, mencari dari luar, akan menjadi faktor yang sangat kuat untuk menarik kandidat yang baik. Tapi juga ada kerugiannya. Yang pertamanya adalah potensial inbreeding. Jadi kadang-kadang ya salah rekrut dari dalam. Mungkin orang ini
hanya kelihatan baik dari luar padahal tidak. Apa ya, secara kasarnya penjilat ya. Begitu. Hanya kelihatan baik aja, tapi ternyata waktu kerja enggak. Nah, misalnya begitu. Sehingga infighting and moral problem. Ya, malah jadi duri dalam daging. Atau yang lebih sulit untuk diatasi sebenarnya possible inferiority of internal candidate. Karena sebelumnya, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, sebelumnya dia cleaning service yang merasa levelnya lebih rendah dari yang lain. Kemudian karena dia kuliah, dia diangkat menjadi staff yang kemudian duduk di ruangan yang biasanya dia bersihkan. Maka dia merasa inferior. Waduh, saya kan dulu bukan apa-apa. Nah, begitu. Moralnya jatuh duluan. Nah, itu banyak yang seperti itu juga. Ya, nggak kuat mental. Nah, begitu. Yaitu keuntungan dan kelemahannya. Kemudian ada employee referral. Employee referral ini yang direkomendasikan oleh sesama. Nepotisme, istilahnya kerennya begitu. Padahal ya enggak juga sih sebenarnya ya. Bisa jadi karena di employee motivation to make a good recommendation. Jadi ya daripada ngerekrut orang luar, Pak, saya punya teman yang bagus. Saya punya saudara yang capable. Bisa dites. Nah, misalnya begitu. Ya. Meskipun tidak semua perusahaan mau melakukan hal ini. The availability of accurate job information for the recruit. Jadi nanti saya carikan, Pak, gitu. Saya punya teman-teman alumni yang bisa saya rekrut. Nah, kemudian waktu dia merekrut, dia bisa menceritakan dengan detail, dengan akurat. Nanti di sana begini. Nah, itu jauh lebih baik. Employee referral tend to be more acceptable applicant, more likely to accept an offer and have a higher survival rate. Nah, biasanya karena ya ada semacam koneksi, maka biasanya lebih kuat ya. Begitu, itu keuntungannya. Ada kerugiannya pasti. The possibility of friendship being confused with job performance. Nah, ini karena ada utang budi begitu ya. Masa dulu kan dimasukkan sama dia, Pak, gitu. Jadi ya saya nggak nyaman kalau misalnya saya tahu teman saya tadi yang merekomendasikan saya ternyata berbuat yang tidak baik, ya begitu. The potential for nepotism, iya ini tadi yang sudah saya sebut. The potential for adverse impact, ya ini ada, ya mungkin ada ngegeng, ngeklub, nah begitu. Wah, itu geng dari alma mater X, nah, geng dari kampus Y, begitu, geng dari keluarga X, nah begitu. Sehingga akhirnya kurang bagus untuk perusahaan. Ya, itu kelemahannya. Nah, berarti dilakukan atau tidak tergantung kebijakan dari pihak SDM, pihak sumber daya manusia, mau melakukan hal tersebut atau tidak. Yang berikutnya adalah external search, ini yang paling umum. Ya, biasanya yang paling sederhana ya ngiklan, advertisement. Must decide type and location for of ad depending on job. Ini sebenarnya pekerjaannya level apa sih? Level bawah, menengah, atas. Level atas ya jangan sembarangan pasang di koran dong gitu. Level bawah mungkin iklan baris misalnya begitu. Jadi harus tahu dulu, decide whether to focus on job or on applicant. Lebih mementingkan job desk-nya. Kita mencari orang yang skillful, tidak peduli dia fresh atau experience, atau applicant-nya, job specification-nya, atau kita memang mencari orangnya yang tertentu. Ini biasanya untuk yang level atas ya. Kita mencari manajer produksi. Ini nggak bisa meskipun dia fresh graduate IPK 3,9 atau bahkan IPK sempurna 4, belum tentu bisa menangani hal ini. Harus ada pengalamannya begini. Nah, misalnya begitu. Mau mencari pakai apa? Diiklankan di mana? 3 factor influence the response rate. Identification of the organization, ini sudah saya bahas sebelumnya. Ada faktor-faktor dari kesuksesan menarik applicant, menarik orang yang mau melamar. Labor market condition.
sebenarnya ini lowongan apa sih? Langka atau tidak? Ya. Jadi kondisi ini bisa jadi karena dia rare, langka. Kayak tadi saya contohkan di bagian sebelumnya ya. Saya contohkan misalnya database administrator untuk interbase atau DB2. Nah, misalnya itu langka. Apalagi di masa-masa saat seperti ini ya. Karena langka, maka meskipun di iklan juga yang tertarik sedikit. Bukan karena apa ya, karena memang nggak ada yang bisa begitu. Bisa pun ya, dia sudah punya karir yang baik di tempat lain. Atau kebalik, terlalu common, terlalu banyak. Ya, staf accounting bla 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 menguasai ini, nanti akan bekerja begini, fresh graduate diperbolehkan. Wah, itu setengah mati untuk memilih. Nah, begitu. Ya. The degree to which specific requirement are listed. Nah, ini butuh yang apa sih? Spesifik misalnya. Kalau misalnya di manufaktur mungkin nggak terlalu ya. Atau mungkin spesifik mempunyai sertifikasi profesional apa gitu. Yang itu langka, wah itu sulit. Atau seperti dosen harus S3, harus begini, wah itu juga sama sulit. Ya, sehingga mungkin lambat. Mungkin kok nggak dapat ya, kok yang lamar cuma 2, kok yang lamar cuma 5, nah, begitu. Ya itu karena ada faktor-faktor tertentu, jadi jangan berkecil hati terlebih dulu. Dan blind box ads, nah ini biasanya pakai PO Box. Nah itu kalau Anda yang jadi applicant, jangan melamar di tempat seperti itu. Ya. Atau bisa juga menggunakan employment agency. Nah, employment agency ini yang juga sekarang banyak digunakan ya. Public or state employment services focus on helping unemployed individual with lower skill level to find job. Nah, ini banyak ya. Nah, kalau sekarang pemerintah ada apa namanya? Kartu prakerja ya. Nah, ini private employment agency yang biasanya mahal ya. Ada yang seperti ini, jadi pihak perusahaan outsource. Saya punya job description seperti ini, tolong dicarikan, tolong diteskan. Nah, misalnya begitu. Dan nah ini headhunter, ini mencari yang mid upper level. Jadi yang mencari memang manajer, direktur. Nah, ini pendekatannya berbeda. Sehingga tidak lagi dengan iklan, tidak lagi dengan lowongan di koran, di aplikasi begitu. Tetapi memang langsung tembak. Pak, mau nggak dibajak sama tetangga sebelah dengan kompensasi begini. Ya. Eksekutif search firm. Nah, ini sama. Ya, dan nanti jangan takut, Pak. Kami akan merahasiakan bahwa Bapak sudah melamar ke sini. Nah, misalnya begitu. Ya. Ini beda-beda. Ya. Bisa juga, nah ini yang juga sedang banyak, menggunakan jejaring sekolah atau perguruan tinggi, college and universities. Apalagi sekarang pemerintah melalui Dikti itu sudah mewajibkan di tiap universitas itu memiliki bursa kerja. Dan ya itu sangat membantu ya. May provide entry level or experienced worker through their placement services. Ya, bagi Anda yang menjadi mahasiswa saya pada saat video ini dibuat di Universitas Majung juga menyediakan hal yang sama. Ya. Saat ini namanya Rubik ya. Kalau di kampus lain saya yakin ada yang namanya bursa kerja, job fair atau apapun. Ya, tapi semuanya sama, bahwa dengan merekrut melalui kampus ya, maka pihak perusahaan itu berkurang kerjaannya. Minimal sudah dicarikan kandidat yang memiliki nilai yang baik, attitude yang baik, begitu ya, dan skillnya sudah teruji. Ya ngurangi separuh lah dari pekerjaan rekrutmen, sehingga tinggal menyeleksi yang sisanya.
May also help company establish cooperative education assignment and internship. Nah, ini pihak perusahaan juga bisa ambil untung, ngambil anak magang. Nanti kalau magang dilihat, wah bagus nih, rekrut yuk gitu ya. Atau mungkin PKL, nah begitu. Saya punya job ini loh, nggak mau PKL di tempat saya. Beberapa perusahaan mungkin tidak suka ya dengan PKL, tapi beberapa happy, senang. Kenapa ya? Karena lumayan gitu ya, dapat tenaga kerja murah gratis atau bahkan gratis ya, dan bisa melihat kandidat yang sangat potensial. Kalau nggak potensial ya sudah, biarin aja dia nyelesain. Kalau potensial, ini lumayan nih ya, bisa ditawari. Itu salah satu sumber rekrutmen. Itu untuk sementara di bagian kedua ini, masih di materi mengenai employee recruitment, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.